Di sebuah desa terpencil yang diselimuti kabut setiap malam, seorang wanita bernama Dara hidup dalam kesunyian. Dara, seorang janda muda yang baru saja kehilangan suaminya dalam kecelakaan misterius di hutan, mencoba menjalani hidupnya dengan penuh kesabaran. Ia tinggal di rumah panggung kayu yang terletak di ujung desa, dikelilingi oleh pepohonan lebat dan sepi. Setelah kepergian suaminya, Dara mulai merasakan keanehan. Setiap malam, ia mendengar suara langkah kaki berat di sekitar rumahnya. Kadang, ia mendengar bisikan lirih, seolah memanggil namanya dari balik kegelapan. Malam itu, Dara duduk di depan jendela, memandang kabut yang perlahan menutupi halaman rumahnya. Suasana begitu sunyi hingga suara jangkrik terdengar menyeramkan. Ia memeluk dirinya sendiri, mencoba melawan perasaan takut yang tidak bisa dijelaskan. Namun, tiba-tiba, suara ketukan pelan terdengar dari pintu depan. Tok, tok, tok. Dara menoleh dengan cepat. Matanya membelalak. Siapa yang akan datang malam-malam begini? Tangannya gemetar saat ia berjalan menuju pintu. Siapa di sana? Tanyanya dengan suara pelan. Tidak ada jawaban. Hatinya berdegup kencang. Tetapi ia mencoba menenangkan diri. Mungkin cuma angin, gumamnya, menutup kembali pintu tanpa membukanya. Namun, suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih keras. Tok, tok, tok. Dara menahan napas. Dengan tangan gemetar, ia membuka pintu sedikit, hanya untuk melihat keluar. Kabut tebal menyelimuti halaman, dan tidak ada siapapun di sana. Tapi, begitu ia menutup pintu, sebuah suara berat terdengar di belakangnya. Dara terlonjak, berbalik cepat. Di sana, di sudut ruangan, berdiri sosok yang sangat tinggi dengan wajah yang sulit dilihat. Kabut entah bagaimana masuk ke dalam rumahnya, mengelilingi sosok itu. Siapa kamu? Dara mundur, tubuhnya gemetar. Sosok itu mendekat. Suara langkahnya berat dan bergema. Aku datang untukmu. Dara, kau memanggilku. Dalam kesepianmu, aku tidak memanggil siapapun. Dara berteriak. Tetapi suaranya terdengar lemah. Makhluk itu tertawa pelan. Aku mendengar rintihanmu di malam-malam penuh duka. Kau kesepian, dan aku di sini untuk mengisi kekosongan itu. Sebelum Dara bisa melarikan diri, makhluk itu mengulurkan tangannya yang panjang dan dingin, menyentuh wajahnya. Tubuh Dara seketika terasa lemas, dan semuanya menjadi gelap. Pagi harinya, Dara terbangun di tempat tidurnya dengan kepala berat dan tubuh terasa aneh. Ia melihat ke sekeliling, mencoba mengingat apa yang terjadi malam sebelumnya. Tetapi ingatannya buram. Satu hal yang pasti, ia merasa tubuhnya berbeda. Perutnya terasa nyeri. Saat ia menyentuhnya, rasa sakit itu menjalar seperti duri yang menusuk-nusuk. Apa ini? Rintihnya. Tubuhnya gemetar. Dara menatap cermin kecil di sudut kamar. Wajahnya terlihat pucat. Tetapi yang membuatnya semakin takut adalah bayangan aneh yang muncul di belakangnya. Di cermin itu bayangan sosok tinggi dengan mata merah menyala. Ia berbalik cepat, tetapi tidak ada siapa-siapa. Namun, sebuah bisikan terdengar dari arah cermin. Aku sudah menanam benihku. Dara, kau adalah milikku. Dengan perasaan campur aduk antara ketakutan dan keputusasaan, Dara menyadari satu hal. Sesuatu yang tidak manusiawi telah masuk ke dalam hidupnya. Dan ia tidak tahu bagaimana cara melarikan diri dari kegelapan itu. Sejak malam itu, Dara mulai merasakan kehadiran yang terus membayangi dirinya. Sosok yang menyeramkan tidak lagi hanya muncul di sudut rumah, tetapi kini terasa lebih dekat. Ia merasakan hawa dingin yang terus menyelimuti tubuhnya setiap malam, dan suara langkah berat kerap terdengar di luar pintu kamarnya. Malam itu, Dara terbangun dengan dada sesak. Ia mendengar suara napas berat di kamar. Seolah ada seseorang berdiri di dekat tempat tidurnya. Tubuhnya tidak bisa bergerak, seperti ada beban yang menindihnya. Siapa di sana? Bisiknya dengan suara serak, mencoba mencari keberanian. Namun, yang ia dengar hanyalah tawa kecil, sama tapi menusuk. Dara memaksakan tubuhnya bergerak, dan dengan susah payah, ia berhasil duduk di sudut kamar. Bayangan sosok tinggi itu kembali muncul. Kali ini lebih jelas. Matanya menyala merah, dan senyum menyeramkan menghiasi wajahnya yang kabur. Kau apa mau dariku? Dara bertanya. Suaranya gemetar. Makhluk itu melangkah mendekat. Setiap langkahnya bergema di ruangan kecil itu. Aku sudah katakan. Dara, kau milikku. Aku telah menanamkan benihku di tubuhmu. Dara terkejut. Matanya melebar. Apa maksudmu? Aku tidak mengerti. Makhluk itu tertawa. Sebuah tawa yang membuat bulu kuduknya meremang. Kau akan segera tahu. Dara, tapi jangan takut. Anak kita akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Dara mencoba mundur, tetapi tubuhnya terbentur dinding kayu di belakangnya.
Tidak, aku tidak mau pergi dari sini. Namun, makhluk itu tidak menghilang seperti biasanya. Ia terus mendekat, dan ketika jaraknya hanya beberapa langkah, Dara merasakan hawa dingin yang menusuk hingga ke tulang. Tunggu dan lihat. Dara, takdir sudah dituliskan untukmu. Ujar makhluk itu sebelum lenyap begitu saja, meninggalkan Dara yang terisak ketakutan. Keesokan paginya, Dara terbangun dengan tubuh yang lemas. Ia memegang perutnya, yang terasa nyeri. Apa yang terjadi padaku? Bisiknya. Bingung dan panik saat mencoba berdiri, ia merasa tubuhnya berat, seperti kehilangan energi. Di dapur, ia melihat sesuatu yang membuatnya gemetar. Di atas meja kayu sederhana itu, ada bekas jejak tangan besar yang tertanam di debu. Jejak itu terlalu besar untuk ukuran manusia, dan jari-jarinya panjang seperti cakar. Apa ini? Gumam Dara. Air matanya mengalir. Hari-hari berikutnya, Dara mulai merasakan perubahan pada tubuhnya. Ia merasa mual setiap pagi, dan perutnya mulai membesar. Meski ia tahu itu tidak masuk akal. Ia tidak pernah bersama siapapun sejak suaminya meninggal. Rasa takut dan bingung terus menghantuinya. Ketika malam tiba, Dara memutuskan untuk mengunci semua pintu dan jendela, berharap makhluk itu tidak akan kembali. Namun, suara berat di luar rumahnya kembali terdengar. Tok, tok, tok. Dara, aku tahu kau di sana. Suara itu memanggil, lembut tetapi penuh ancaman. Dara menahan napas, memeluk dirinya sendiri di sudut ruangan. Ia tahu makhluk itu tidak akan pernah menyerah. Dan malam itu, ia menyadari satu hal. Tidak ada tempat untuk melarikan diri. Dara kini menyadari bahwa sesuatu yang tidak wajar telah terjadi pada tubuhnya. Perutnya terus membesar. Meskipun hanya beberapa minggu berlalu sejak malam pertama ia bertemu dengan makhluk itu, ia mencoba menyangkal kenyataan. Tetapi rasa mual yang semakin parah setiap pagi dan gerakan aneh di dalam perutnya menjadi bukti yang tidak bisa ia abaikan. Malam itu, Dara duduk di tepi tempat tidurnya, memandang ke arah cermin kecil di sudut kamar. Wajahnya yang dulu cerah kini tampak kusam. Lingkaran hitam di bawah matanya menandakan kurangnya tidur akibat malam-malam penuh teror. Ia menyentuh perutnya, merasakan gerakan yang tidak normal. Bukan gerakan lembut seperti yang ia bayangkan dari seorang ibu hamil, melainkan gerakan yang keras, seperti sesuatu yang berusaha keluar dengan paksa. Tidak, ini tidak mungkin. Ini bukan nyata, bisiknya. Air mata mengalir di pipinya. Namun, suara itu kembali memenuhi ruangan. Suara berat dan dalam yang membuat darahnya membeku. Dara, kau melakukannya dengan baik. Anak kita semakin kuat. Dara melompat dari tempat tidurnya, menatap ke sekeliling dengan panik. Tidak, kau tidak boleh mendekatiku lagi. Teriaknya, suaranya bercampur antara kemarahan dan ketakutan. Dari bayangan di sudut ruangan, sosok itu muncul. Tingginya hampir menyentuh langit-langit, dan matanya yang merah menyala seakan menembus jiwa Dara. Kau tidak bisa melawan takdir. Dara, anak ini adalah bagian darimu sekarang. Dara mundur, menabrak meja kecil di belakangnya. Pergi, aku tidak mau ini. Aku tidak mau anak ini. Makhluk itu mendekat. Tangannya yang panjang dan kurus mengarah ke perut Dara. Kau tidak punya pilihan. Kau adalah wadah yang telah aku pilih. Dan kau akan membawa anakku ke dunia ini. Dara merasakan perutnya semakin nyeri, seperti ada sesuatu yang bergerak dengan liar di dalamnya. Ia jatuh ke lantai, menggeliat kesakitan. Hentikan ini! Tolong hentikan! Jeritnya, tubuhnya berguling-guling. Makhluk itu hanya tertawa. Suaranya menggema di seluruh ruangan. Kau akan segera melihat keajaiban. Dara, bersiaplah. Ketika pagi datang, Dara terbangun dengan tubuh lemas di lantai kamar. Perutnya semakin besar, dan rasa sakit di dalamnya tidak kunjung hilang. Ia mencoba berdiri, tetapi tubuhnya terlalu berat untuk digerakkan. Di dapur, ia menemukan sesuatu yang membuatnya hampir kehilangan akal. Di atas meja, ada bekas darah dan jejak tangan besar yang tampak seperti cakar. Pintu belakang rumahnya sedikit terbuka. Meskipun ia yakin telah menguncinya malam sebelumnya, Dara mulai merasa putus asa. Ia tahu, tidak ada yang bisa ia mintai tolong. Desa ini terlalu jauh dari siapapun yang mungkin mengerti apa yang sedang ia alami. Namun, dalam hatinya, ia tahu bahwa waktu terus berjalan, dan kegelapan yang tumbuh di dalam dirinya semakin sulit dikendalikan. Tolong, bisiknya dengan suara lemah. Meski ia tahu tidak ada yang akan mendengarnya, Dara kini terkurung dalam lingkaran ketakutan yang tiada henti. Perutnya yang semakin membesar terasa seperti beban yang tidak hanya menyerang tubuhnya tetapi juga jiwanya. Setiap malam, rasa sakit dan gerakan aneh di dalam tubuhnya membuatnya terjaga,
seolah-olah makhluk yang tumbuh di sana sedang mendesak keluar. Malam itu, rasa nyeri di perut Dara semakin tak tertahankan. Ia berbaring di tempat tidur. Tubuhnya berkeringat dingin. Suara erangan keluar dari bibirnya tanpa ia sadari. Tidak lagi. Hentikan ini. Tolong. Namun, tidak ada yang mendengar. Kamar itu hanya diterangi oleh lampu minyak kecil di sudut. Bayangannya bergerak-gerak seperti menari dalam kegelisahan. Dara memegangi perutnya yang terus bergolak. Tiba-tiba, suara berat kembali terdengar, memecah keheningan malam. Sudah waktunya. Dara menoleh dengan cepat. Matanya dipenuhi ketakutan. Di sudut kamar, makhluk itu muncul lagi, lebih besar dan lebih mengerikan dari sebelumnya. Matanya menyala merah terang. Dan senyumnya yang menyeramkan menciptakan hawa dingin di sekelilingnya. Tidak, pergi dariku. Aku tidak mau ini. Dara berteriak, mencoba meraih sesuatu untuk melindungi dirinya. Makhluk itu mendekat. Suaranya bergema di seluruh ruangan. Anak kita akan lahir malam ini. Dara, kau tidak bisa melawan. Ini adalah takdirmu. Dara mencoba mundur. Tetapi tubuhnya terlalu lemah untuk bergerak. Nyeri di perutnya semakin parah. Seperti ada sesuatu yang mendorong dengan kekuatan luar biasa. Tidak, tolong, jeritnya. Napasnya tersengal-sengal. Makhluk itu berdiri di atasnya. Seperti penguasa yang memandang taklukannya. Jangan melawan. Dara, kau hanya membuatnya lebih sulit. Rasa sakit itu semakin memuncak. Dara terjatuh dari tempat tidur. Tubuhnya menggeliat di lantai kayu. Aku tidak bisa. Aku tidak sanggup. Erangnya. Tangannya mencengkeram lantai. Kuku-kukunya hampir patah. Makhluk itu hanya mengamati dengan tatapan puas. Kau kuat. Darah, kau akan melahirkan sesuatu yang hebat. Darah mulai mengalir di lantai. Mengalir di antara celah-celah kayu. Dara menangis keras. Tubuhnya bergetar hebat. Tolong aku. Siapapun, tolong aku. Tangisnya. Meskipun ia tahu tidak ada seorang pun yang akan datang. Tiba-tiba, gerakan di perutnya berhenti. Ruangan menjadi sunyi senyap. Hanya suara napas Dara yang terdengar. Ia memandang ke bawah, merasakan sesuatu yang hangat di antara kakinya. Makhluk itu tertawa pelan. Suaranya menggema seperti angin yang berbisik. Selamat, Dara, anak kita telah lahir. Dara memandang dengan tatapan penuh horor. Di lantai, seorang bayi kecil terbaring. Tetapi tubuhnya jauh dari manusia. Kulitnya hitam seperti malam. Matanya menyala merah terang. Dan suara tangisnya seperti jeritan dari dunia lain. Dara menangis. Tubuhnya gemetar hebat. Apa ini? Tidak, ini bukan anakku. Makhluk itu mengambil bayi itu. Mengangkatnya tinggi dengan kebanggaan. Dia adalah pewaris kegelapan. Dara, dan kau telah memenuhi tugasmu. Dara hanya bisa menangis. Tubuhnya terlalu lemah untuk melawan. Ia tahu, tidak ada yang akan sama lagi. Hidupnya kini telah menjadi milik kegelapan. Dan ia tidak punya jalan keluar. Pagi datang dengan kelam yang tidak wajar. Udara di rumah Dara terasa lebih dingin. Seperti kehidupan telah menghilang dari tempat itu. Ia terbaring di lantai. Lemah dan hampir tidak mampu bergerak. Matanya yang merah dan bengkak terus menatap ke sudut ruangan. Tempat makhluk itu berdiri dengan bangga sambil menggendong bayi mereka. Lihatlah, Dara, ini adalah anak kita, pewaris kegelapan. Dunia ini akan bertekuk lutut di hadapannya. Ucap makhluk itu dengan suara yang bergema di seluruh rumah. Dara mencoba mengangkat tubuhnya. Tetapi ia terlalu lemah. Tidak, ini bukan anakku. Aku tidak ingin ini. Isaknya. Napasnya tersengal-sengal. Makhluk itu melangkah mendekat. Membawa bayi kecil yang tidak menyerupai manusia itu. Kau adalah bagian darinya. Dara, tanpa kau, ia tidak akan ada. Kau seharusnya bangga. Dara menggeleng lemah. Aku tidak ingin menjadi bagian dari ini. Aku hanya ingin hidupku kembali. Makhluk itu tertawa. Sebuah tawa yang menusuk jiwa. Hidupmu sudah tidak ada. Dara, kau sekarang adalah milikku. Tubuhmu, jiwamu, dan segalanya tentangmu kini milik kegelapan. Hari-hari berikutnya, Dara tidak lagi keluar dari rumah. Penduduk desa yang awalnya ingin tahu mulai menjauh. Karena setiap kali mereka mendekati rumah itu, hawa dingin yang menusuk dan suara-suara aneh membuat mereka lari ketakutan. Rumah Dara kini dikenal sebagai rumah kegelapan. Di dalam rumah, Dara terus menyaksikan bayi itu tumbuh dengan cepat. Dalam hitungan hari, bayi itu sudah bisa berjalan, dan dalam beberapa minggu, ia telah memiliki wujud seperti anak kecil. Tetapi dengan mata merah menyala dan taring kecil yang menyeramkan, Dara merasa dirinya semakin kosong. Seperti tubuhnya perlahan disedot oleh sesuatu yang tidak terlihat. Ia tahu,
Ia hanya menjadi wadah, alat bagi makhluk itu untuk melahirkan kegelapan ke dunia. Aku tidak bisa hidup seperti ini, bisik Dara pada dirinya sendiri. Air mata mengalir deras di pipinya. Namun, setiap kali ia mencoba melawan, makhluk itu selalu ada, mengingatkan bahwa tidak ada jalan keluar. Kau sudah terikat dengan takdir ini. Dara, kau tidak bisa lari. Malam itu, Dara berdiri di depan jendela, memandang ke hutan yang gelap. Ia memeluk dirinya sendiri, tubuhnya bergetar. Jika aku tidak bisa mengubah takdir ini, setidaknya aku bisa mencoba mengakhirinya. Gumamnya dengan suara lirih. Ia melangkah keluar rumah untuk pertama kalinya dalam berminggu-minggu. Kakinya gemetar saat menyentuh tanah. Namun, sebelum ia bisa melangkah lebih jauh, suara makhluk itu terdengar dari belakangnya. Kau tidak bisa pergi. Dara, ini rumahmu sekarang. Ini dunia barumu. Dara berbalik, melihat makhluk itu berdiri di pintu rumah dengan senyum menyeramkan. Di sampingnya, anak mereka berdiri, menatap Dara dengan mata merah yang tidak manusiawi. Dara terjatuh ke tanah, air matanya mengalir deras. Ia tahu, tidak ada yang bisa ia lakukan. Hidupnya telah berakhir, digantikan oleh kegelapan yang kini menguasai segalanya. Dan malam itu, rumah Dara sepenuhnya tenggelam dalam kegelapan, menjadi legenda yang hanya diceritakan dengan bisikan di antara penduduk desa. Dara, sang ibu dari kegelapan, telah kehilangan segalanya termasuk dirinya sendiri.